أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bersyukur kita kepada Allah SWT. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kekuatan hingga dapat bersama-sama berkumpul di aula Minahagama Kota Batam dalam rangka mendengarkan kebijakan dari Bapak Kanwil tentang beberapa hal di Badan Bimas Islam. Semoga nanti apa yang disampaikan beliau dapat kita laksanakan untuk menghidupkan syariat Islam di Kota Batam. Salam Rasulullah SAW. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Kanwil dalam hal ini diwakili oleh Pak Kepala Bidang Bimas Islam Provinsi Riau, Pak Haji Edi Batara, MPD, MPAP, MAP, Master Administrasi Pemerintahan. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Agama Kota Batam yang hadir ini Galang, kemudian Baru Haji, Buku Baca, mana lagi yang lain? Ulang Pak, ulang kelakuannya. Ya nanti kamu kehidupan nanti. Yang lain udah ya, udah dihubungi. Di WA Pak Samudi OTW, Pak Yusuf OTW, Pak Yuswarti OTW, Pak Rugensa dan nikah dengan Pak Mulyadi. Yang tadi untuk mewakili seluruh kecamatan hadir semua ya? Lengkap. Yang kami hormati bapak-bapak para penghulu Kota Batam yang hadir. Penghulu datang semua, Pak Haji? Berapa orang yang datang? Nah. Oh ya, tapi udah dihubungi. Endra mana? Oh yang mana? Ya. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para penyuluh ada juga yang izin. Ini datang. Sini depan Pak Haji. Yang hasil tarik izin ya, Pak Mario dari MTKH. Ya. Nih Pak Haji juga luar biasa. Yang penting berkah, manfaat dan hakim. Jadi Pak Kabid untuk masing-masing kecamatan nggak ada yang mewakili. Cuma nanti apa yang disampaikan oleh Pak Kabid tentu disampaikan dengan Pakuanya sehingga nanti kebijakannya sampai ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, sebelum nanti kita mendengarkan arahan dari Pak Kanwil yang disampaikan oleh Pak Kabid, tentu kami pertama ingatkan kembali yang belum ceramah ya, ceramah di radio yang telah diatur Pak Ketua Kodalo, Pak Samardianto, segera mengisi mumpung masih waktunya lapang. Sudah ada jadwalnya ya. Jadi usahakan Pak Meratu dengan ada yang kosong kan, penyuluh kita kan dari mati kotor semua. Jadi biar dia moderasi beragam, ada juga wanita yang isi ya. Berapa ada yang isi? Apa kabar Bang? 20 isi. Jangan tak isi perempuan. Isi kan? Harus isi. Jangan tak isi. Ya isi. Dikasih kalau perlu kan cari mesti banyak kan? Dari radio yang kosong. Misalkan ngisi. Karena mereka sangat membutuhkan kehadiran kita Bapak Ibu. Nanti kalau orang sudah pandai ceramah, baru kita sakit hati, bisa ceramah itu kali. Kalau ya Pak Samardianta dan kawan-kawan, ini kegiatan padat kali ini, kayaknya sudah nggak ada napas lagi.
nyambung ke MTQH sampai tanggal 8 istirahat sebentar masuk Ramadan. Ya Pak sore itu Amir ya. Nggak bisa kemana-mana nih. Jadi yang bisa ngisi segera ngisi. Yo Sapi Mas Sapi ya. Si jangan tak isi. Kemudian insya Allah kita akan juga mengadakan sabar Ramadan. Sabar Ramadan karena waktu dekat kita akan susun jadwalnya dari Pulang, Galang, Padang. Ini biasa bawa sembako, kemudian santapan rohani, silaturahim dan seluruh jajaran. Kemudian tentang BZ, ya BZ masjid-masjid dipastikan semuanya, karena kemarin sudah rapat koordinatornya Pak Habib di kantor gua, ya koordinatornya. Jadi saya kira pertemuan seluruh masjid, terima kasih Pak Kua, Pak Diswardi, Pak Nurdin, Pak Mas Nur, juga Pak Haji Amdanis, luar biasa. Jadi Pak Kua, nanti silakan Pak Kua berinovasi. Nanti siapa yang masjid-masjid yang memenuhi standar keputusan Dirjen Islam 802, kita akan keluarkan sertifikat penghargaan dari Majelis Agama Kota Batam. Kemarin sudah kita umumkan, biar gairahnya masjid ini tumbuh kembali dan semarak. Kalau bukan kita, kan siapa lagi ya? Mumpung kita diamanahkan, kita ini bahagia kerja di kemana? Karena ngurusin agama aja. Coba kita sudah kerja BPU bagian jalan, lumayan juga kita kepanasan di pinggir aspal. Jadi kita ini kalau jauh bicara haji, zakat, wakaf, nikah, semuanya lah ya, ceramah, dai. Jadi kalau ada orang kemana meninggal nggak masuk surga, keterlaluan itu. Ya, di otak dan hatinya kan agama. Coba lah kita pikir, makanya orang tuh cemburu dengan kita. Siang malam bicarakan agama, kita pikirkan bagaimana Pak Kabit itu datang ke sini itu membicarakan agama, sudah selesaikan banyak. Jadi saksi dia yaumil qiyamah nanti catatan beliau. Jadi kita berinovasilah Bapak Ibu, tentunya Bapak Kua dengan stakeholdernya sama orang-orang di bawah ini. Bulan Ramadan ini bulan menggerakkan syiar-syiar agama Allah SWT. Jadi kalau maaf ya, Pak Kuanya tengah jalan, ya masyarakatnya tengah jalan juga. Saya melihat begini, saya perhatikan, karena saya kasih bimas, jadi saya tahu. Saya perhatikan kalau kuah-kuahnya itu bentol, gigi, gagah perkasa, yang di bawah ngikut loh. Karena rasa ta'zim hormat itu tinggi. Jika lakuannya tak mau tahu, walayamu walayaya, kemudian kayak hilang timbul, ya yang bawahnya pun hilang timbul juga. Nah, jadi saya mohon ini waktu seminggu lagi, silakan aja Pak Kua, bagaimana caranya. Kita telah memulai, terima kasih juga Pak Kua telah memulai bertemu dengan pengurus masjid, tinggal dilanjutkan aja dengan program-program inovasi yang telah Bapak Ibu buat. Mudah-mudahan jadi amal jariah kita semua, amin ya Allah. Amin. Kemudian itu yang terakhir, tentu kami mohon kepada Pak Kabid untuk memberikan motivasi kepada kami semua tentang yang lagi viral sekarang, meningkatkan ekonomi, kemakmuran masyarakat, dari penerima manfaat bagi masyarakat di bawah binaan Pak Kua atau selaku kepala Badan Kesejahteraan Masjid PKM. Nanti kita mendengarkan arahan beliau, dan tidak sesuai arahan mesti kita laksanakan. Kita ini kadang-kadang kan diarahkan, setelah besok hilang arahnya, hilang lagi, bikin arah sendiri. Nah, jadi maunya ada gerakan yang masif, yang satu tujuan, satu arah,
sehingga jelas juga itu anfa'ulinnasnya gitu. Jadi begitu Pak Kabid. Nanti kami minta Pak Kabid yang kami akan catat poin-poinnya dan kami bikin surat resmi kepada Pak Kua sebagai acuan untuk bagaimana menjadi Batam menjadi pilot project ke depan. Kepada Pak Kabid, waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Pak Kiai Haji Ahmad Dirham selaku kasih Dinas Islam yang saya hormati, para kepala KUA, Kopulu, kemudian para penyuluh agama, ASN, dan seluruh yang hadir di sini. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Walaupun mendadak undangannya baru malam tadi ya Bapak Ibu ya. Ya, kami pun tak terduga karena malam tadi saya menghadiri kegiatan Pak Dirham di Masjid Islam Kemenak Kota Batam di Nurul Jannah Sekupang Masjid. Jadi atas misi inovasi perintah dari Pak Kakamil sehingga pertemuan ini dapat kita laksanakan. Insya Allah nanti saya akan menyampaikan poin-poin langsung menjurus kepada action menindaklanjuti dari pertemuan tanggal 7 Februari di lokasi ini, di tempat ini, yang pada saat itu hanya diwakili oleh 4 kantor KUA kecamatan. Sekarang sudah terwakili semua ya Pak Dirham ya, insya Allah. Karena ini program nasional dan insya Allah kita yang akan mempercepat program itu bisa kita inovasikan dengan beberapa lembaga yang ada. Bapak Ibu yang berbahagia, kita teringat Allah Subhanahu wa taala itu telah menggambarkan di dalam Al-Qur'an, wa alaisa lil insani illa ma sa'a, dan bahwa manusia akan memperoleh sesuatu dari apa yang akan diusahakan. Wa anna sa'yahu sawfa yura, dan dari usahanya tersebut kelak akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa sa'yahu jaza'al awfa, dan kemudian akan dibalas dengan balasan yang sesempurna mungkin. Jadi apapun pekerjaan kita, kalau kita terima apa adanya dengan cara ikhlas, maka pekerjaan kita itu akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ketika kita berkeluarga, ketika kita memberikan penasihatan, ketika kita memberikan tausiah, ceramah, da'ayatmu, memberikan motivasi, menarik perhatian, menyeru, berdakwah dan lain sebagainya, yang tujuannya agar mengikuti apa-apa yang kita sampaikan secara syariat Islam, esensi-esensi daripada ajaran agama Islam. Allah akan dibalas dengan sesempurna mungkin. Dan itu pasti, dan balasan sesempurna mungkin itu bukan berarti duit semua Pak ya. Nah, dapat duit 1M macam itu. Nah, dapat ini itu. Tapi balasan sesempurna mungkin itu mungkin Allah memberikan kesehatan kepada kita, itu udah paling sempurna. Allah telah memberikan keberkahan dalam hidup kita, itu udah balasan yang paling sempurna. Allah memberikan kesehatan, tentunya harus kita jaga badan kita. Dulu ketika saya umurnya di bawah 45 tahun, Pak Amdanis,
Saya masih langsing Pak Amdadis dulu, Pak Dito. Umurnya 45 tahun itu saya paling tinggi beratnya 70 kilo. Bayangkan, ketika mahasiswa saya paling tinggi beratnya 63. Bayangkan dengan tinggi 170. Tapi itu kan tidak menjamin sehat ya. Tidak menjamin sehat, bukan berarti orang yang stabil bukan menjamin sehat. Ya, yang kurus, yang gemuk atau stabil tidak menjamin sehat. Yang jelas itulah karena niat kita, dengan ikhlas kita, dengan rasa syukur, maka Allah akan berikan sesempurna mungkin ya harapan kita dalam tubuh yang sehat, apapun kondisi kita. Apapun kondisi kita. Bapak Ibu sekalian, itu permulaan saja ya. Karena kita ini termasuk mungkin umat yang beruntung, umat yang terpilih oleh Allah, umat yang telah diamanahkan di bidang agama ya, di bidang keagamaan, yaitu bagaimana kita umat yang senantiasa menyeru kepada kebajikan, kebaikan, sesuatu yang hak, dan kita yang mencegah yang mungkar. Disitulah kita beruntung, sangat beruntung, dan keberuntungan ini mudah-mudahan dunia wal akhirah. Amin. Nah, ini ada misi besar nih Bapak Ibu sekalian. Dan misi ini atas perintah Pak Kanwil dan inovasi ini juga sudah disetujui bahkan 2 jempol dari pusat. Dan juga sudah kami laporkan ke pusat. Dan inovasi ini sebenarnya sudah ada contohnya yang diterangkan oleh Pak Haji Muhammad Dirham malam tadi, ataupun yang telah dilakukan oleh masjid di Jogja, namanya apa? Joyo. Aku sering salah ngomongnya. Jogo Tarian ya. Jogo Karyan. Yang sudah punya berapa divisi Pak Dirham? 165 divisi. Satu divisi aja orangnya satu, berarti ada 165 orang. Dan tidak satu Pak ya, satu divisi ada 10. Dan dari semua divisi itu dan orangnya kali 10 itu semuanya bergerak semuanya. Sehingga wajar Allah memberikan keberkahan lewat masjid itu, walaupun kasnya 0 terus diumumkan, tapi program-program dari 100 sekian divisi itu semuanya berjalan dengan baik. Ini Pak, pilot project yang sengaja perintah Pak Kanwil adalah di Batam ini, kalau bisa kita kerjakan, itu akan ke situ, akan semacam itu hasilnya. Akan semacam itu hasilnya. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita ngomong ke situ, apa yang disampaikan oleh Pak Dirham tadi, aturan tentang surat edaran Dirjen Bimas Islam 802/2014 tentang standarisasi pengelolaan masjid, tinggal baca aja, tinggal download aja. Sementara di aturan PMA 10/2010 tentang pengelolaan masjid juga tentang manajemen masjid juga sudah ada. Di pengelolaannya khusus secara umum juga ada PMA 54 tahun 2006 Bapak Ibu sekalian. Di sini nanti kita akan dalam hal pengelolaan masjid kolaborasi antar lembaga zakat yang sudah ada undang-undangnya 2011. Ada juga nanti namanya lembaga BWI, Badan Wakaf Indonesia, yang nomor undang-undangnya juga sudah ada, nomor 41 tahun 2004, berkolaborasi dengan lembaga yang baru dibentuk, namanya BKM, Badan Kesejahteraan Masjid, melalui Peraturan Menteri Agama 256 tahun 2022 tentang pembentukan BKM tingkat pusat sampai daerah. Dan Kepri alhamdulillah dari
Provinsi ketuanya Pak Kamil, ketua umum, ketua hariannya saya. Kabupaten kota ketuanya Pak Kemenar, ketua hariannya makasih kan. Kemudian BKM kecamatan Pak Tua, kepala tua. Ini ujung tombak. Ayo Pak Damrin, maju. Kemudian di kelurahan dan desa juga sudah terbentuk untuk seluruhnya Provinsi Kepulauan Riau sudah dikukuhkan. Semuanya sudah dikukuhkan, tinggal kita bergerak. Apa gunanya Badan Kesejahteraan Masjid itu kalau tak digerakkan? Ini karena ketua hariannya provinsi saya, maka saya punya tanggung jawab di sini memunculkan beberapa gerakan yang disetujui oleh Bapak Kakak sebagai ketua. Maka gerakan ini adalah kolaborasi antara pengelola, lembaga pengelola zakat, dalam hari ini adalah Badan Amil Zakat Provinsi, Kabupaten Kota, dan lembaga amil zakat yang ada dengan BWI, Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Kota, bersama dengan BKM, Badan Kesejahteraan Masjid. Untuk apa? Program unggulan kami yaitu tentang pengendalian ataupun program masalah zakat, wakaf, dan infak ataupun sedekah. Ini nasional udah digembur-gemburkan terus nih oleh Pak Menteri kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, program ini nanti ujung tombak pelaksanaannya adalah lewat BKM. Dan sebagai pilot projectnya di Batam, BKM tingkat kecamatan dulu. Ada 12 kecamatan Pak Diram. Nongsa, Masjid Kecamatan Nongsa. Belakang Padang, Masjid Kecamatan Belakang Padang. Di mana ada ketua BKM kecamatan, disitulah masjid kecamatan itulah yang akan dijadikan pilot project. Masjid-masjid kanan kiri tingkat kelurahan itu nanti setelah tingkat kecamatan berjalan, maka kanan kiri insya Allah akan mudah mengikutinya. Itu satu dulu Bapak Ibu sekalian. Lalu bagaimana cara kerja kita? Ya, sebelum cara kerjanya saya terangkan nilai manfaatnya dulu Pak. Nilai manfaatnya dulu. Pertama, nanti setelah cara kerja kita bla 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 bla, dari data-data, dari profil dan sebagainya tentang jumlah penduduk, tentang jumlah muzaki pembayar zakat, tentang jumlah mustahik penerima zakat, antara zakat fitrah dengan mal harus dibedakan. Kalau fitrah kan setahun sekali, itu udah jelas ya, udah jelas. Ya, untuk zakat mal itu tersendiri. Cara kerja itu nanti saya sampaikan, tapi nilai manfaatnya atau cara kerja dulu lah, nanti balik pula. Cara kerjanya Bapak Ibu sekalian, BKM kecamatan itu ngumpul pengurusnya. Ya, ngumpul dulu pengurusnya di masjid kecamatan. Ngumpul dulu, setelah ngumpul itu program udah jelas nih, zakat, wakaf, dan infak sedekah. 3 macam program, infak atau sedekah. Setelah ngumpul, pengurus itu akan membentuk tim, Pak. Dicatat Pak ya, tolong dicatat ya. Ini tolong dicatat. Dibentuk tim. Ya, tim penanggung jawab, dan tim itu ada penanggung jawab 3 tim. Tim pertama penanggung jawab tentang gerakan zakat. Zakat ya. Gerakan zakat. Penanggung jawab kedua adalah tentang gerakan wakaf. Penanggung jawab ketiga adalah gerakan infak ataupun sedekah.
itu ada penanggung jawabnya. Kemudian tentu di situ sesuai dengan kebutuhan anggotanya. Apakah anggotanya 1 atau 2 atau 3 sesuai kebutuhan di kecamatan tersebut. Setelah sudah terbentuk tim itu, tim mulai bekerja tentang data dulu. Tim bekerja tentang data. Data apa? Data tentang masyarakat di sekitar masjid kecamatan itu. Tentunya nanti datanya minta sama kepala desa di situ, atau Pak Lurah, atau Pak Camat. Untuk Sekupang kan Nurul Islam. Masjid Sekupang apa? Baitur Rahman. Ya. Masjid Baitur Rahman itu di wilayah RW mana? Jemaah Baitur Rahman itu sekitar RT atau RW mana? Oh, 2 RW di Masjid Baitur Rahman, Pak. Dari 2 RW itu ada 10 RT. Berarti jemaah dan masyarakat Masjid Baitur Rahman itu adalah 2 RW, 10 RT. Sementara RT yang 11 ke atas masuk dalam posisi masjid sebelah. Jadi itu profil. Jadi pendataan masyarakat ataupun jemaah masjid kecamatan. Ya, itu dulu ya, itu. Nanti dari data tersebut kita akan mengetahui juga jumlah masyarakat yang beragama Islam. Datanya saya kira nggak susah lah kalau kita nanti datang ke kecamatan ataupun ke kelurahan, kita akan dapat data. Yang muslim berapa, yang non muslim itu berapa. Jadi BKM kecamatan itu nanti akan mengetahui jumlah penduduk muslim itu sekian. Yang dekat masjid kecamatan itu sekian. Ya. Kalau nanti sampai kepada pekerjaan dan lain sebagainya, itu nanti pekerjaan nanti ke depannya aja ya. Itu banyak. Kalau Masjid Jogo Karian itu dari umpama jemaahnya 3.000 itu tahu datanya semua. Ini janda, ini duda. Duda juga banyak, Pak. Enggak janda aja ya. Duda juga tak laku-laku ada kan. Janda laku kuat juga ada. Jadi nanti data mu'alaf juga ada. Jadi nanti data orang-orang tua yang tak bisa bekerja sama sekali ada. Data orang-orang petani ada, pedagang ada, pegawai ada, semuanya nanti BKM kecamatan punya tugas mendata itu aja. Komplek itu aja. Nanti BKM desa atau kelurahan juga akan mendata dari masing-masing. Setiap masjid itu punya jemaah mereka tetap, wilayahnya tetap masing-masing. Dari situlah Bapak Ibu sekalian, kita nanti akan mengetahui jumlah masyarakat kita muslim. Ya, kemudian dari masyarakat muslim kita itu katakanlah 1.000, tapi ternyata masjid subuh cuma 10 orang. Nah, ini cuma 10 orang, ini akan menjadi tugas kita berat. Program ini kalau nanti sukses, maka insya Allah dari 1.000 itu mungkin mendekati 1.000 masjid itu akan penuh. Kalau program ini sukses ya. Tapi pendataan itu dulu. Nah, sudah pendataan, baru kita menjalankan program. Nanti menjalankan program di tengah-tengah saya sekat dulu, tapi apa hasilnya? Jadi gini Bapak Ibu sekalian. Ini zakat. Kalau zakat fitrah kan habis sebelum sholat hari raya Idul Fitri, harus sudah habis dibagikan. Malam tadi Pak Resden menyampaikan di Batam nih, kalau bisa pembagian zakat fitrah paling lama tanggal 28 Ramadan. Ya gitu ya. Paling lama tanggal 28 Ramadan itu Pak Resden menyampaikan demikian.
Jadi itu zakat fitrah. Jadi kita berbicara masalah zakat mal. Apakah UPZ yang kita bentuk, koordinatornya kan kuat, UPZ-nya kan ada di masjid dan suro-suro. Apakah yang kita bentuk selama ini bergerak atau tidak? Menerima zakat atau tidak? Melaporkan hasil penerimaan atau tidak? Punya program kerja atau tidak daripada UPZ tersebut? Nah ini jadi pertanyaan, tanda tanya besar di tempat kita ini. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, bahwa di dalam program satu masalah zakat mal tersebut, nanti masyarakat tentang zakat, tentang wakaf, tentang infak Ramadan nanti akan disosialisasikan oleh para ustadz-ustadz kita. Ketika malam Ramadan, ketika malam Jumat, atau pengajian atau khutbah dan lain sebagainya yang dilakukan oleh tim-tim, dan setiap kegiatan agama diselipkan, disampaikan lewat para ustadz itu tentang 3 gerakan tersebut. Zakat mal setelah terkumpul, tercatat, maka hasilnya tentu nanti akan dimanfaatkan untuk asnaf yang 8. Dalam hal masalah asnaf yang 8 bisa dalam bentuk konsumtif, artinya membagi secara habis, tapi bisa juga secara produktif. Ya, artinya produktif itu membantu seseorang dalam suatu usaha, diharapkan ke depan dia bukan sebagai mustahik, tapi minimal dia bisa berinfak sedekah, tidak sebagai penerima zakat. Kalau perlu ya dia sebagai pembayar zakat, karena ukuran pembayaran zakat itu kan 85 gram mas ya, untuk fatwa MUI kita. Sekarang ibu-ibu nilai jual emas berapa 1 gram? Bapak? Aman tahu bapak. Pak Majid tahu bu. Sejuta 40.000 kali 85 berapa itu? 40.000 kali 40 kali 85 berapa? 85 kali 4 berapa? 32 ditambah 85. Berarti sekitar hampir 90 juta ya. Ya, hampir 90 juta kurang dikit. Jadi gaji setahun hampir 90 juta itu, maka punya wajib mengeluarkan zakat mal 2,5%. Itulah nanti yang disosialisasikan kepada masyarakat oleh para ustadz-ustadz. Sekarang ini masyarakat tahu nggak? Kita terus ceramah tapi tidak menjelaskan detail-detail semacam itu. Apakah tahu atau tidak masyarakat kita? Kemudian sampaikan nilai manfaatnya itu apa ketika kita menyetor zakatnya lewat UPZ, unit pengumpulan zakat, yang selama ini seperti mertua saya dulu, waktu mertua saya masih aktif kerja sebagai pedagang, ya, sebagai pedagang itu setiap 1 Muharram, setahun sekali 1 Muharram itu mengeluarkan zakat mungkin lebih dari 100 juta lah setahun tuh. Mertua saya itu pedagang, jadi dia langsung ngasih amplop zaman itu. Zaman itu belum ada Basnas, yang ada Basda. Daerah. Jadi akhirnya setelah tahu menantunya orang Kemenak, maka separuh lewat Basda, separuh langsung. Saya khawatirnya masyarakat kita masih banyak langsung, kemana-mana ya langsung. Itu para ustadz kita nanti Pak Kua disampaikan, apalagi Ramadan ini, bahwa langsung juga bagus.
Tapi kalau lewat UPZ, unit pengumpulan zakat tersebut, maka kita akan bisa membantu asnaf-asnaf lain yang ada di sekitar lingkungan masjid itu. Ya, artinya bisa saja sebagai salah satu dakwah memberikan daya tarik kepada mereka. Inilah salah satu nilai manfaat masjid. Bisa ngumpulin zakat, bisa bantu dia yang tadinya jualan pakai gendong, sekarang udah pakai sepeda, pakai Honda, pakai gerobak. Jadi ada peningkatan di dalam suatu usaha sehingga otomatis meningkatkan penghasilan per kapitanya. Kalau sudah dirasakan semacam itu, aku malulah. Masjid bisa melindungiku, bisa memberikan nilai manfaat. Aku malulah kalau aku nggak sholat ke masjid. Itu pelan-pelan akan terjadi demikian. Itu di bidang zakat. Dari duit yang kita kumpulin sekitar masjid itu tidak ada anak yang berhenti sekolah Bapak Ibu. Tidak ada anak-anak atau keluarga yang sakit dibiarkan. Otomatis nanti pengurus masjid di situ, BKM atau Dewan Kemakmuran Masjid di situ akan tahu si Adli mana nggak nampak-nampak. Oh ternyata dia sakit, ternyata dia balik kampung dan sebagainya, sehingga betul-betul masjid kita itu memberikan nilai manfaat bagi masyarakat situ. Itu zakat. Zakat pengelolanya ada penanggung jawab program khusus zakat. Nggak boleh merangkap infak maupun masalah wakaf. Itu satu ya, nilai manfaatnya salah satunya itu. Kemudian wakaf. Diharapkan masalah wakaf, khusus barang yang tidak bergerak kita catat. Kita catat dengan idarohnya ya, dicatat sebagai catatan punya administrasi manajemen masjid. Tercatat ya, tercatat dengan baik bahwa itu milik masjid. Yang sekarang sedang digiat-giatnya adalah dalam rangka juga mengentaskan kemiskinan dan mencerdaskan kehidupan bangsa adalah wakaf dengan uang. Wakaf dengan uang itu tidak semua masjid itu sama, bisa saja berbeda-beda Pak. Artinya nilai dari manfaat wakaf dengan uang setelah digunakan itu, nilai manfaatnya itu tergantung kepentingan masyarakat di sekitar masjid itu. Katakanlah wakaf dengan uang itu tersebut setelah terkumpul, wah ini masjid kecamatan nih belum punya bangunan TPQ. Setuju, masyarakat jemaah setuju. Terkumpul nanti kita bangunkan TPQ. Nilai investasikan ke bangunan, maka nilai manfaatnya adalah anak-anak masyarakat bisa sekolah di situ, bisa belajar ngaji, belajar agama di situ. Itu di bidang ilmu pengetahuan dan insya Allah itu akan jariah. Apalagi mencerdaskan anak-anak yang menjadi anak yang soleh dan soleha, insya Allah. Yang kita wakafkan tersebut walaupun Rp1.000, maka jariah pahalanya akan melekat kepada kita yang mengeluarkan wakaf sampai hari kiamat. Anak kita, anak yang belajar itu pintar, nanti bisa mengajar, mendatangkan anak pintarnya, mengajar lagi, insya Allah. Semacam itulah di dalam ajaran agama kita. Itu di lembaga. Itu bisa saja dinilai manfaatnya yang lain. Seperti apabila terkumpul wakaf dengan uang tersebut, maka uang wakaf itu bisa dibelikan umpamanya kapal untuk bisa disewa buat mancing, buat belakang padang,
Itu Pak diinvestasikan, artinya itu ada kerjasama dengan pihak-pihak lain, ya, buat dan nanti hasilnya dari situ untuk apa? Oh, untuk anak-anak yatim di sekitar masjid itu, untuk janda duda yang tak bisa bekerja. Jadi tak usah sebut janda aja, ibu-ibu marah tu kan. Duda pun banyak ya Bu ya. Duda sama dudanya itu luar biasa program Bu ya. Maksudnya bangun mati di surga namanya. Jadi nilai manfaat itu disepakati Bapak Ibu. Kalau jemaah walaupun ada penanggung jawabnya, tapi disepakati nilai manfaatnya itu, maka insya Allah orang tahu bahwa wakaf dengan uang ini sebagai salah satu sedekah jariyah yang terus mengalir-ngalir. Pandailah Pak Ustadz nanti dengan dalil-dalilnya itu dikuatkan dan lain sebagainya, maka orang akan berwakaf dengan uang. Jadi nilai manfaatnya itu Pak, bukan wakaf dengan uang itu bukan duitnya langsung dibagikan sama fakir miskin atau anak yatim, bukan gitu. Tapi duit itu diinvestasikan. Tak habis untuk bangunan juga tak habis. Diinvestasikan untuk, kan ada juga di sini salah satu las DSMI kan. DSMI itu wakaf uangnya itu diarahkan kepada pembelian tanah berapa 10 hektar ya di sana di Galang, tapi tak kena program pemerintah ini. Ditanam kurang lebih 10 hektar itu ada pengemukan lembu, lele, sayur. Dari hasilnya itu, tapi dari hasilnya itu ada nilai manfaat dan operasional untuk yang kerja itu di situ. Kalau masjid itu udah Jogarian bisa lah semacam itu. Ada yang di Jawa Tengah lagi masjid yang ngelola sampai 100 hektar gitu, tanam mangga gitu. Karena wakaf di situ dari wakaf tanah dan wakaf uang, sehingga hasilnya itu bisa untuk fakir miskin dan lain sebagainya. Nanti yang jelas Bapak Ibu, kuncinya disesuaikan dengan potensi daerah tersebut. Kalau potensi daerah itu ibu-ibunya pandai bikin kue, tapi tak ada modal, dibantu modal tersebut dengan sebaik-baiknya. Kalau potensi lingkungan itu masyarakat kami nelayan, kita bantu di situlah potensinya nelayan. Pedagang, petani, peternak. Jadi melihat potensi, semua itu Bapak Ibu sekalian potensi dihidupkan dalam rangka apa? Menyelesaikan problem-problem sosial maupun keagamaan. Kalau keagamaan kan itu otomatis ya, jadi menciptakan dari yang tak tahu menjadi tahu bahwa itu wajib, bahwa itu anjuran, dan bahwa itu akan bermanfaat kepada orang ramai, dan nilai manfaat itu otomatis sodakonya ada di nilai jariyah, bermanfaat, dan itulah nanti yang akan kita bawa bekalnya ya. Jadi itu untuk wakaf tunai ya. Nanti apa potensi, apa diperuntukkan, apa itu tergantung masjid. Masjid kecamatan bisa aja berbeda dengan masjid kelurahan atau suro dan lain sebagainya. Itu untuk 2 program, dan program yang nomor 3 adalah infak ataupun sedekah. Kalau Kementerian Agama Ramadan ini khusus di Batam ini, alhamdulillah masih jalan gerakan infak Rp1.000. Tapi tak mungkin ya Pak Suwadi, gerakan Rp1.000 Pak Suwadi nyumbang 1.000 kan tak mungkin kan. Orang parkir aja Rp1.000 kita kasih 2.000 ya. Biasanya 2.000 kan. Nah ini naik 4.000 ya. 5.000 luar biasa Batam. Kami Tanjung Pinang masih Rp1.000. Masih Rp1.000 parkir.
Jadi luar biasa Watamnya, luar biasa. Alhamdulillah. Ya semoga semuanya dimudahkan rezekinya. Yang penting kuncinya ikhlas saja, Pak. Nah, ini ada lagi serunya hasil rakor nih tentang wacana kantor urusan agama dijadikan tempat pelayanan semua agama. Jadi agama yang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang agama yang sah di bumi Indonesia, Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu tersebut akan pelayanannya di wacana. Ini wacana belum pasti ya. Wacana belum tentu jadi, tapi kalau memang pemerintah menjadikan itu mau nggak mau kita harus menerima dengan nak cakap apa, nak protes macam mana Pak Damrin? Protes lah, kena tendang lah kita kan? Itu pagah kan? Jadi kita nih yang di sini yang penting kita terima, seperti kita, waduh. Saya melihat budak itu kok tertarik saya. Jadi betul apa kan? Kata Zainuddin MZ kan, aku lihat, aku dekat, sikat tuh jauh. Aku dekat, aku pikat ya. Berarti aku dapat, baru aku macam itu ya. Yang artinya apapun yang telah ditetapkan, artinya kita terima dengan ikhlas. Dengan keikhlasan ini, itu urusan negara, dan itu semua tentu banyak jenjangnya. Kalau toh memang betul diperkirakan 40 layanan di kantor KUA. 40 layanan itu bukan sedikit. Banyak, memerlukan gedung berapa kali berapa, memerlukan sumber daya manusia berapa kali berapa, dan lain sebagainya. Banyak yang harus persetujuan DPR RI, harus persetujuan Menteri Keuangan, harus persetujuan Menpan RB, semuanya digodok. Itu urusan orang pusat lah. Cukup kita laksanakan tugas. Ayo udah yang sekarang kita kerjakan. Persoalan itu persoalan nantilah. Kita cakap bikin sakit kepala. Lebih bagus kita cakap masalah nanam ubi, nanam jengkol ya Pak Damrin, ternak ayam, nanam timun, lele dan sebagainya. Itu aja. Atau macam mana kita jemaah itu sejuk dengan apa yang kita sampaikan. Itu aja udah. Persoalan itu, tapi tak boleh pula kita tak tahu, ya Kak? Ya boleh, ya cakap-cakap biasa aja supaya nggak sakit kepala kita. Ya, kalau udah sakit tuh kadang saya kalau di rumah, kalau kadang ini Mas ini lah, lagi layan nih Mas ini lah, lagi Mas mau keluar, udah tahu istri saya tuh. Berarti nak ngopi tuh, terlalu banyak pertanyaan dia kan? Jawab, tahu keluar. Mas keluar cepat tuh. Udah keluar ngopi tuh berarti. Jadi itu jurus dan kita tahu ya. Jadi seorang suami menerima dia itulah yang disiapkan fasilitas yang menyenangkan diri kita, istri kita salah satunya ya. Itu disiapin oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula seorang istri, dialah yang disiapkan oleh Allah sebagai akan menyelesaikan masalah ibu gitu kan. Semuanya disiapin oleh Allah, tapi di situ ada proses Bapak Ibu sekalian. Bukan menyatu langsung seia sekata, dua kepala yang berbeda, dua-duanya berpendidikan, apalagi jenjang pendidikannya mungkin berbeda, jik-jek, entah suaminya tinggi, entah istrinya tinggi kan, atau sama. Itu masing-masing itu punya apa itu? Analisa, punya prinsip. Sehingga prinsip itu tak mudah dirubah. Maka itu dalam penelitian tuh usia 0 sampai 1 tahun itu paling rawan angka perceraian. Kalau udah lewat 1 tahun itu
agak mulai datar. Ketika usia 5 tahun udah mulai lagi nih. Di laki-laki ini kadang-kadang kalau udah itu udah mulai kan punya power kan, pelan. Ketika usia 45 ya pokoknya itu laki-laki biasanya udah punya power lain lagi itu. Beda. Tapi di masa ini Bu, otonomi daerah ini dengan munculnya kabupaten kota ini, malam di pengadilan agama itu yang ngajukan cerai itu namanya cerai gugat tuh banyak perempuan. Dari kalangan pegawai itu rata-rata mereka karena ketemu sama yang lebih tajir. Itu bukan hal yang itu, tapi itu pembuktian semacam itu. Nah, tajir tuh yang punya gajinya besar waktu itu kan. Itu Bu, dan sekilas saya sampaikan, saya terima kasih ada perubahan dari angka perceraian sebelumnya 3,5 menjadi 4 dan sekarang 4,5 menjadi 1 cerai. Artinya ada perbaikan, adanya karena binaan-binaan dari para penyuluh, penghulu, semuanya para ustadz-ustadz yang ada. Dan kalau bisa dalam hal pembinaan itu lebih digencarkan lagi tentang masalah keluarga. Dan seluruh KUA penyuluh udah kami kumpulkan kemarin waktu Zoom ya, kita tentang BRUS binaan remaja usia sekolah tanpa anggaran, dan kita diwajibkan sekian ribu, 11.000 lebih kegiatan orang. Tapi insya Allah bisa ya, udah kita bagi kabupaten kota, dan dari Kanwil sendiri sudah memulainya. Kita kerjasama dengan SMA 5 Tanjung Pinang, kita letakkan mereka, kita bawa di pantai, kita kasih binaan masalah remaja, masalah perkawinan dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah kita cuma mengeluarkan air minum aja lah ke dia. Jadi semacam itu. Dan ada beberapa KUA yang sudah melakukan, dan sebelum ada MOU dengan Dinas Pendidikan, para penyuluh, para KUA silakan ya Pak Dirham ya, langsung aja kerjasama dengan sekolah-sekolah yang terdekat, pas dengan BKKBN, dengan Puskesmas dan sebagainya. Itu ya, itu intermezzonya semacam itu. Jadi ikhlas, dengan keikhlasan itu maka insya Allah akan mudah. Dan yang ketiga program infak sodako. Kemenak infak 1.000 bisa aja disepakati di jemaah masjid itu. Gimana kalau kita punya gerakan infaknya umpama infak 5.000 rupiah atau 10.000 rupiah sebulan sekali para jemaah. Oh, lama betul kata jemaah, sebulan sekali, udah 2 minggu sekali atau 10 hari sekali, terserah. Yang penting disepakati. Dari nilai infak yang terkumpul itu nanti juga dibicarakan untuk apa. Apakah disimpan di bank saja? Jangan, tapi langsung untuk apanya itu disebutkan, disepakati bersama dan nanti tercatat. Ya. Idarohnya itu tercatat khusus di program infak sodako. Tanggal sekian penerimaannya sekian. Jadi program-program yang akan dijuruskan tertuju dalam rangka, yaitu potensi yang ada di lingkungan masjid itulah dulu diutamakan Bapak Ibu sekalian. Kalau memang lingkungan masjid itu lagi alhamdulillah semuanya bisa merasakan terbantunya pengayoman terlindungi dari masjid, bisa disepakati membantu masjid-masjid tetangganya. Jadi saya mintalah, ini saya hampir 5 tahun jadi Kabid Bimas Islam ini. Dulu pernah kita nak program dakwah tuntas ya, para penyuluh juga udah pengulu. Bahkan beberapa tokoh kita kumpulkan di sini Pak Dirham ya. Pas mau jalan kena Covid ya Pak Dirham, tak bisa jalan. Itu sebenarnya satu program ide saya
sebenarnya masih bisa juga itu, tapi itu terlalu besar karena Bapak Ibu sekalian seperti yang disampaikan Pak Diram sekarang sibuk semua sibuk. Jadi kalau sedikit aja saya gambarkan kesibukan Bimas Islam kayak apa. 3 yang dihadapi skala besar. Ini yang skala besar. Kampung Ramadan ini di Batam yang dilakukan oleh lembaga zakat tak terlepas koordinasi dengan kami Kanwil. Nanti ada di Batam nih Pak, ada namanya Kampung Ramadan, mungkin belum lapor ya Mas Nasya di sini. Nanti besar acaranya itu lebih kurang 20 hari di Batam nih. Kalau nggak salah di Mega Mall, itu ada 100 stand, insya Allah itu di Mega Mall. Di luar. Satu. Yang kedua halal affair Ramadan. Ini besar lagi, satu provinsi. Kerjasama Gubernur, BI, Kanwil, Bimas Islam juga. Itu bahkan ada show, ada cerdas cermat, ada lomba azan, lomba macem-macem antar pesantren madrasah. Itu yang kampungnya aja. Yang ketiga, belum saya laporkan pada Pak Kanwil 2 hari yang lalu Zoom tentang program sembako. Kementerian Agama targetnya di atas 1 juta sembako, rekor muri.